SMP Negeri 4 Banjarbaru yang Bapak banggakan. Oke, hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 6, kebetulan di SMP Negeri 4 Banjarbaru ini ada 3 yang sudah lulus, 1 yaitu Ibu Eva Widiana, beliau angkatan ketiga. Terus angkatan 6 ini adalah Pak Zaid dan Pak Jarod. Nah, untuk itu saya selaku PGP yang ke-6 ini melakukan aksi nyata, yaitu penerapan implementasi budaya positif terhadap sekolah kita. Sebelum saya melaksanakan aplikasi implementasi ke Bapak Ibu guru sekalian, saya sudah melaksanakan di beberapa kelas bersama Pak Jarod. Nah, sekarang tugas saya adalah mengimplementasikan, menularkan ilmu yang sudah kami pelajari di beberapa modul yang sebelumnya kami pelajari ke Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan ke sekolah kita. Supaya apa? Sekolah kita menuju sekolah yang lebih baik, berkarakter kembali, tambah berkarakter kembali. Ya. Tanpa disadari, sebuah ilmu itu akan bertambah, selalu up to date. Ternyata beberapa gaya mengajar kita itu ternyata perlu dikoreksi, di mana dalam pengimplementasian yang kita sudah lakukan yang dulu atau yang baru sekarang kita lakukan baru tadi pagi itu ternyata memang kurang baik atau memang perlu dievaluasi. Contohnya adalah budaya positif. Makanya hari ini di siang hari ini saya ingin menginformasikan tentang budaya positif, terutama adalah masalah kedisiplinan siswa. Kita tanpa sadar Bapak Ibu guru sekalian, kadang terlalu memaksa kehendak kita untuk mendisiplinkan anak. Kalau sudah bicara tentang disiplin, di situ ada unsur paksaan. Disiplin itu berhubungan dengan paksaan. Sesuatu kalau dipaksa biasanya menjadi kebiasaan atau budaya yang kurang baik sebenarnya di dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian. Contoh, selama ini kita kurang memperhatikan dalam setiap hukuman, sanksi yang kita berikan justru itu adalah melukai, mencederai anak. Tanpa kita sadari, dengan tujuan mendisiplinkan padahal, tapi justru mencederai. Coba bayangkan, pada saat anak melakukan pelanggaran, mereka lupa bawa dasi, lupa bawa topi, kemudian mereka diberdirikan di upacara di depan. Coba Bapak Ibu guru sekalian, bila mana Bapak Ibu guru sekalian selaku kepala sekolah yang ada di tempat kita mendirikan Bapak Ibu yang melakukan pelanggaran, kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana? Malu nggak? Malu. Sama Bapak Ibu. Perasaan Bapak Ibu seperti anak-anak juga sama malu. Mereka mungkin kita mengira mereka mungkin hanya sampai di situ, padahal mereka akan mengingat selamanya. Pada usia sekian, saya pernah didirikan Pak Guru A, Pak Guru B di depan teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9. Disaksikan Bapak Ibu guru. Saya pernah melakukan pelanggaran terlambat sekolah. Saya disuruh mengambil ini karena konsekuensi logis, karena hukuman, karena sanksi. Hal-hal itu perlu kita tinjau Bapak Ibu sekalian. Perlu kita evaluasi. Perlukah sanksi? Perlukah konsekuensi logis yang sifatnya mencederai hati anak sehingga anak mengalami trauma? Pendidikan kita adalah menuntut anak untuk menjadi lebih baik, karena anak tumbuh kembangnya, anak itu sangat unik Bapak Ibu sekalian. Kita menuntut sesuai kodratnya anak di situ. Ya. Kadang kita lepas kontrol dengan dalih mendisiplinkan, ternyata kita kebablasan di situ. Ya. Padahal anak punya hati. Baik Bapak Ibu sekalian, kendali perasaan anak itu
tidak pada bapak ibu guru atau orang tua, tapi pada diri sendiri. Kalau boleh saya memberikan sesuatu, memberikan contoh, ya, saya akan memberikan sebuah cincin. Cincin ini akan saya berikan dalam genggaman tangan bapak ibu. Saya berikan. Silakan buka tangan bapak ibu semuanya, genggam cincin ini. Semua sudah menggenggam bapak ibu guru? Ya. Kemudian teman bapak ibu guru di samping atau saya sendiri ingin meminta membuka cincin itu saya ambil. Kira-kira bapak ibu guru akan berikan tidak? Kenapa? Karena berharga. Jadi kendali keinginan itu bukan atas nama saya atau atas nama orang lain di samping bapak ibu sekalian, tapi pada diri sendiri. Ya. Itulah yang akan kita bicarakan pada sore hari ini dalam rangka pengimplementasian budaya positif di sekolah kita. Bapak ibu sekalian, kesepakatan kelas yang utama yang akan kita bicarakan nanti, ya, itu harus kita bicarakan di awal pembelajaran. Tentu bapak ibu masih ingat waktu membuat konsekuensi logis, hukuman, peraturan kelas, itu perlu kita tinjau bapak ibu guru. Kenapa? Peraturan kelas, konsekuensi logis yang bapak ibu guru menimbulkan trauma. Masih ingat gak peraturan yang tertampang di kelas yang bapak ibu sepakati dengan anak-anak di kelas? Ada beberapa sanksi di sana, ada beberapa hukuman di sana yang membuat anak selalu ingat bahwa kalau mendapatkan sanksi itu saya harus dihukum, saya harus menebusnya dengan sesuatu. Itu tidak boleh sekali, ya, karena anak mengalami rasa trauma yang luar biasa. Mungkin hari ini dia akan lupa sejenak, tapi ingat 3, 5, bahkan 10 tahun ke depan dia akan mengingat kembali. Seperti halnya bapak ibu masih ingat masa-masa kecil dulu, masih ada yang ingat nggak dalam memori bapak ibu dulu? Peristiwa-peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu, masih ingat? Seperti itulah anak-anak bapak ibu. Jadi mari kita satukan visi, kita mendidik dengan santun, mendidik dengan tuntunan, bukan menghadik, tapi kita mendidik. Ya. Sebab apa bapak ibu? Generasi sekarang kalau kita dengan mendidik dengan paksaan, dengan hukuman, mereka juga akan menjadi generasi berikutnya seperti kita. Hukuman, ya, itu adalah warisan pendidikan kolonial yang dibuatkan oleh Belanda. Ki Hajar Dewantara selaku bapak pendidikan kita mengajarkan didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Anak mempunyai kodratnya masing-masing. Kita mendidik tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Masih ingat cerita dalam sebuah kelas ada harimau, ada burung elang, ada monyet, ada ikan. Dalam satu kelas saya berikan pendidikan berenang. Yang paling pintar siapa bapak ibu? Ikan. Burung bisa berenang tidak? Monyet bisa berenang tidak? Apakah harus nilainya semua tinggi? Tentu tidak. Tapi bapak ibu guru sekalian ya, yang waktu kita mengajar di kelas, kita menginginkan dalam sebuah kelas itu nilainya bagus semua. Tidak demikian. Anak tumbuh kembang ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi tidak seperti kehendak kita. Saat terbang, siapa nilai paling tinggi? Burung elang. Bagaimana dengan ikan? Mampukah dia
bisa terbang ke atas. Ya, itulah cerminan pendidikan di kelas kita, Bapak Ibu guru. Kita menginginkan anak nilainya baik. Bahkan orang tua yang ingin anaknya prestasinya nomor 1 terus adalah mereka orang tua produk kolonial juga. Produk kolonial juga. Nah, orang tua siswa yang ada sekarang menanyakan, kamu ranking berapa nak? Itu adalah produk kolonial. Ya. Kenapa saya harus menginformasikan ini kepada Bapak Ibu guru? Sebab saya adalah calon guru penggerak. Kalau saya tidak melaksanakan, saya disebut CGP atau guru penggerak yang murtad. Tahu murtad? Nah, karena saya punya ilmunya, kita menginformasikan kepada yang seberanaan. Nah, bagaimana cara melaksanakan Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Bapak Ibu masuk ke kelas, tolong sekarang konsekuensi logis peraturan itu diturunkan saja. Peraturan konsekuensi logis, nah itu sifatnya menyakiti, sifatnya hukuman, itu kita tiadakan. Pak, bagaimana mendisiplinkan? Nah, kita bahas satu persatu. Kita buat kesepakatan kelas. Kita libatkan anak dengan Bapak Ibu wali kelas nanti. Setelah kelas terjadi kesepakatan yang disepakati untuk mentaati tata tertib, ya, akan berjalan. Nanti akan meningkat menjadi kesepakatan sekolah. Sekolah disepakati antara pihak sekolah dengan siswa. Ya, dengan siswa. Terus bagaimana Bapak Ibu guru sekalian? Bila ada terjadi pelanggaran, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan video tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi akan menyelesaikan permasalahan di sekolah kita yang tercinta ini. Yang ada permasalahan segitiga restitusi inilah yang menjadi solusinya. Silakan Bapak Ibu guru, kita saksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang digunakan agar memotivasi kompetensi, sehingga pemahaman yang mereka bagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menaikkan keyakinan. Nah, stop dulu Bapak Ibu sekalian ya. Inilah segitiga restitusi yang saya maksud. Jadi setiap permasalahan posisikan Bapak Ibu guru sebagai manajer. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwasanya adalah ada namanya posisi 1, menstabilkan identitas. Ya, kemudian keyakinan yang salah. Ya, dari situ. Apa sih menstabilitas? Pada saat terjadi permasalahan, Bapak Ibu guru mendengarkan anak. Dengarkan. Apa yang terjadi dari situ? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Terus kemudian kita
posisikan anak tidak sampai merasa bersalah dari situ karena dia melakukan kesalahan tadi, ya, kita stabilkan dari situ. Nah, kejadian yang tadi tidak hanya kamu alami sendiri, dulu bapak juga pernah mengalami itu. Tapi masihkah kamu ingat bahwa kejadian tadi kamu melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang kita sepakati? Kalau sudah sepakat, kenapa kamu langgar? Dari situ selaku manajer guru ya, itu tidak memberikan sanksi, tidak memberikan hukuman, tapi mengingatkan kembali. Jadi ada proses penawaran kepada si anak untuk tidak mengulang kesalahan kembali. Ini yang kita inginkan mendidik anak ke depan. Tidak ada lagi hukuman. Kemudian sekolah kita seperti itu. Tapi melalui harus kesepakatan seluruh bapak ibu guru semua. Kalau kita tidak sepakat, satu dua orang yang menyepakati, ya, kita tidak akan berjalan. Kita satu tim, satu sistem. Jadi harus kita dukung kesepakatan budaya positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Tujuan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita lihat kasusnya Bapak Ibu Guru. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira Baik, tadi ada momen di mana Pak Guru tadi memposisikan sebagai manajer. Pada waktu Pak Guru menanyakan proses penawaran, disitulah si anak merasa apa tadi? Merasa dia meninjau kembali apa yang sudah saya lakukan ini benar tidak salahnya, meskipun dia juga punya prinsip. Itulah di sini Pak Guru yang diperankan lagi sama bapak yang dipimpin lagi itu tidak menghakimi, kamu salah, kamu benar, tapi ditawarkan sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum seperti itu. Ya tidak Pak.
Kalau dengan prinsip kamu, tidak juga. Sehingga anak di sini bisa berpikir dengan penawar tersebut. Oh, ternyata Pak Guru tidak memberikan sanksi kepada saya, tapi memberikan sebuah penawaran. Sehingga dia apa? Anak bisa merefleksi, bisa mengintrospeksi diri. Inilah pendidikan yang kita inginkan ke depan, Bapak Ibu. Di sekolah yang kita banggakan ini tidak adalah konsekuensi logis yang sifatnya memberi hukuman, mencederai perasaan anak hingga bertahun-tahun mereka mengalami trauma. Kita berdoa, semoga SMP Negeri 4 Banjarbaru ke depan akan mendapatkan guru-guru yang memiliki pendidik, jiwa pendidik yang benar-benar mendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mendidik dengan santun. Ya, itulah. Baik, Bapak Guru, kita saksikan sedikit video kembali. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan nanti siswa aktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan anak. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, tepuk tangan luar biasa buat Ibu. Tadi saya kasihkan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Ke depan dari semua guru mata pelajaran, baik dari guru BK, guru IPA, guru IPS, guru PJOK, guru PJOK yang suka memberikan hukuman fisik tidak ada lagi, ataupun Bapak Ibu guru BK yang memberikan kompensasi hukuman, mungkin mengambil sampah atau membersihkan kamar mandi, toilet, tidak ada lagi seperti itu. Jadi hukuman kita diadakan dengan sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga keyakinan sekolah akan menyelesaikan permasalahan sekolah kita. Sampai di sini Bapak Ibu guru, kita ketemu di pengimplementasian aksi nyata seluruh sekolah, yaitu di SMP Negeri Banjarbaru tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsep logis, yang ada adalah penyelesaiannya segitiga apa? Restitusi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang hebat semua. Nah, hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya untuk menghadiri undangan kami, undangan saya sama Pak Jahit. Yang jujur aja hari ini adalah kegiatan kita adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang harus kami laksanakan. Pertama, yang kedua kami juga ingin menyampaikan sekaligus menularkan apa yang telah kami terima selama pendidikan, supaya Bapak dan Ibu semua juga memiliki satu persepsi yang sama dengan kami. Untuk hari ini yang akan kita bahas atau yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar budaya positif? Budaya positif sudah mendengar Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Yang sudah mendengar itu berarti alhamdulillah. Tapi saya yakin baru sekedar mendengar. Iya? Iya. Baru sekedar mendengar. Ya. Baru mendengar aja ya, jadi belum pernah apa namanya mengerti, mempelajari tentang budaya positif. Nah, sebelum kita bahas tentang budaya positif, saya ingin mencari membanding-bandingkan ya, karena dalam keseharian kita sering melakukan sesuatu untuk mewujudkan budaya positif. Namun ternyata budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah ini harus kita evaluasi lagi
harus kita tinjau ulang lagi. Bapak Ibu, kita setiap hari melaksanakan kegiatan 5S. Masih ingat apa artinya? Sambut siswa dengan salam, senyum, sapa, dan santun. Yang sering terjadi, kita pintu gerbang ditutup pukul 7.30. Ya, pintu gerbang kita tutup pukul 7.30. Namun seringkali kita seringkali menemukan anak-anak atau siswa-siswa yang datang lebih dari pukul 7.30. Betul Bapak Ibu? Nah, coba kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menemukan anak yang datang terlambat? Raise your hand, angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pengalaman semua. Ayo, Bapak kira-kira yang kita lakukan pada saat ada sudah datang terlambat. Oke, Pak Yali. Pak Yali benar? Tentu saja menegur siswa tersebut. Menegur siswa tersebut. Datang terlambat, gitu kan? Tidak, menegurnya seperti kamu besok lagi tidak jangan terlambat lagi. Sesuai dengan peraturan sekolah kan jam 7.30 batasnya dia. Teguran besok tidak terlambat. Benar. Oke begitu? Ya. Ada lagi yang selain ini? Ayo, masa kita sama menegur terus? Jangan lagi ya, jangan lagi ya. Saya yakin bahwa pada ibu semuanya pasti tidak hanya ini. Ayo, bahkan Bu Yuli. Memberikan hukuman dan poin. Apa hukumannya Bu? Membersihkan sampah, mengambil sampah. Oke, memberi hukuman atau hukuman betul ya, atau sanksi. Sanksinya tentunya saya yakin banyak. Ada yang disuruh membersihi sampah, ya. Ada yang disuruh menyapu, betul? Ada yang disuruh pergi. Ada yang pernah menyuruh siswa lari? Saya pernah. Karena terlambat suruh lari dari depan sana sampai ke kelas. Ada? Saya suruh push up Pak biasanya Pak. Ada yang menyuruh push up, kalau bagian push up. Oke, itu berbentuk hukuman. Beda ya? Ada yang teguran, ada yang ada lagi kira-kira? Selain ini? Ada lagi? Ayo, selanjutnya menegur, memberi hukumannya tadi banyak Bapak Ibu ya, saya yakin ada yang bersama dan seterusnya ada yang mencatat ke buku poin ya karena pelanggaran. Bagi yang berbaik hati, misalnya tanggal muda duitnya masih banyak, bisikan lagi terlambat kan, masuk lagi ya. Ada lagi hati senang, jadi tidak ada dicatat poin. Tapi begitu tanggal tua, apa yang terlambat? Berapa poinmu? Catat. Ya. Nah itu kan sesuai hati dan suasana yang menjadi pada saat itu. Ada lagi Bapak Ibu? Selain memberikan hukuman, selain memberikan teguran, Mencatat Pak, mencatat tidak mengulang lagi. mencatat Saya tidak akan melanggar di buku sampai 100 kali Pak. mencatat atau menulis di kertas, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali, ya, mencatat di buku pelanggaran. Yang seperti itu, Pak Yusuf, saya pernah menemukan Pak Yusuf. Mana Pak Yusuf? Oh, Pak Yusuf mungkin lagi ngajar. Saya pernah menemukan Pak Yusuf, saya menemukan dengan mata saya sendiri. Rupanya beliau tuh hafal anak ini sering terlambat, sehingga beliau menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi, ada lagi? Atau sama aja? Oke, sama aja. Oke, kita ambil 3. Kira-kira dari Bapak kasih contoh satu ya. Saya kasih satu misalnya di sini lari. Satu guru misalnya
ada pernah yang suruh lari, Bapak saya lihat, tapi entah itu lari beneran atau nggak tahu. Bapak disuruh lari keliling lapangan karena terlambat. Kira-kira jika ini terjadi, ya, jika ini terjadi pada Bapak Ibu pada waktu sekolah, nih, seandainya ini terjadi pada Bapak dan Ibu semuanya pada waktu sekolah, pada waktu kita masih sekolah, pada ujian masih sekolah, kira-kira ini yang mana yang menyenangkan ada? Ada yang menyenangkan? Ada yang menyakitkan? Ada. Yang mana yang menyakitkan? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor? Ayo. Yang menyakitkan nomor berapa kira-kira? Kalau ada Pak, saya biasa bersakiti gitu kan? Oh tidak. Ayo, nomor berapa yang kira-kira menyakitkan? Atau yang membekas di hati dah? Bukan menyakitkan, yang membekas di hati. Ini apakah ini membekas di hati? Tidak. Nomor 3 Pak, 3. Nomor 3. menyakitkan di hati. Ya. Yakin. Menyakitkannya untuk jangka waktu yang pendek kah lamakah? Menyakitkan pada waktu pendek. Apakah hari itu ada rasa malu? Pasti. Oke, jadi yang pertama menyakitkan. Terus memalukan. Lagi. Menyakitkan. Kalau yang nomor 1 Bang, apa kira-kira? Kalau kita terlambat, kita sebagai saudara atau naik ini aja, kita buru-buru datang lebih dari pukul 7.30, ternyata ada kepala sekolah di situ, kita ditegur. Pak Budi, kenapa datang terlambat? Teguran tuh dong. Ya. Apa kira-kira perasaan dia? Malu. Tentu saja malu. Tentu saja. Ini. Ya. Ya. Malu kan? Yakin? Berarti kita sama perasaan beda. Berarti kita satu frekuensi. Ada lagi? Selain memalukan, apakah menyakitkan? Ya? Tidak. Apakah di situ ada rasa melelahkan? Ini. Mana yang lelah? Lari keliling lapangan itu. Nomor berapa? Nomor 4. Apa yang dilelahkan? Lari. Berlari itu fisik kah, hati kah? Lelah berharap melelahkan fisik. Kalau kita tidak melelahkan fisik, apa yang dirasakan? Capek. Melelahkan fisik. Kalau ditegur tadi, apakah melelahkan fisik? Tidak. Sudah Bapak Ibu ini? Ada lagi yang lain? Dan dari ini, dari apa yang kita lakukan, dampaknya kepada anak selain menyakitkan, memalukan, dan melelahkan fisik. Berarti apa yang telah kita lakukan ternyata membawa dampak negatif terhadap anak. Ada yang menyakitkan dan sakit hati, ada yang membuat dia malu, dan ada yang melelahkan fisiknya. Sepakat begitu? Dari ini pertanyaan saya berlanjut selanjutnya. Apakah yang kita lakukan ini bisa menjamin ini? Apakah bisa menjamin seorang anak tidak mengulangi lagi? Ya,
apa yang telah lakukan tadi, kira-kira apakah bisa menjamin bahwa anak tidak akan mengulangi lagi? Ada yang bisa menjamin? Yang tidak angkat tangan? Nah, ada yang menjamin bahwa si anak tidak akan mengulangi lagi? Ada? Berarti kita sepakat satu keyakinan, satu frekuensi tidak menjamin. Ya. Apa kira-kira? Yo. Apa kira-kira? Kenapa kok tidak bisa menjamin? Apa kira-kira? Ya, Paulia. Karena hanya bisa bikin anak jerak. Hanya untuk membuat si anak jera dan kapok. Membuat anak jera dan kapok. Ada lagi kah? Bisa merusak mental sama anak. Rusak mental. Merusak mentalnya yang gimana yuk? Pak. Rusak mental katanya. Mentalnya down. Ayo Pak Menteri, jera. Jera ini yang bagaimana kira-kira? Jera, kapok, tidak mengulangi lagi. Tapi apakah menjamin? Tidak. Yang kedua, merusak mental itu gimana? Trauma, Pak. Trauma sehingga dia tidak lagi ingin datang terlambat. Kembali pertanyaan berikutnya tadi, apakah tetap menjamin? Tidak. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah merupakan faktor eksternal. Apa itu? Faktor dari luar. Ya, dia melakukan ini karena ada dia. Aku melakukan ini karena ada peraturan. Itu dari luar. Bisa? Oke, sekarang saya coba dengan hal yang lain. Bapak dan Ibu punya nggak kira-kira benda kecil paling berharga? Punya. Kalau sekarang kalau nggak punya bayangkan aja. Benda kecil sangat berharga sekali banget. Ayo coba Bapak Ibu bayangkan sekarang entah itu cincin berkekuatan gaib, entah itu apa pokoknya benda yang hanya bisa dipegang tapi sangat berharga sekali sehingga siapapun tidak boleh untuk memegang. Bisa Bapak Ibu bayangkan bentar, hitungan kelima bayangkan. Hitungan kelima Bapak Ibu semua memiliki benda yang sangat berharga. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Oh, berarti proses saya jalan. Udah Bapak Ibu pegang. Coba saya minta 2 orang. Nah ini aja yang berpasangan. Pak Budi punya sesuatu benda yang sangat berharga. Ya kan? Coba Pak Ridwan tolong rayu supaya barangnya bisa ke tangan dia. Coba rayu supaya barangnya kalau sampai ke tangan supaya tetap di tangan dan ini benda yang sangat berharga lah, nggak boleh di apapun. Ayo coba. Ayo coba Pak. Bolehkah saya punya barang itu? Sama saya yang punya sebentar saja. Kalau begitu baiklah. Kayak di sinetron. Kalau Apa itu kayak biasa aja kita gini nah. Apa kamu mau? Saya tidak mau.
Santai aja kayak biasa. Coba kayak biasa. Pakai bahasa sehari-hari dia. Maksudnya kamu sehari-hari. Apakah kamu memiliki? Biasa aja. Kayak nyari. Atau minum dulu kan? Ayo, silakan. Buat. Boleh. Boleh. Dikasihkan. Padahal tadi saya punya bahan harga sekali ternyata nyari aku saya nyoba. Berarti, mohon maaf, pian ini belum memiliki keyakinan bahwa barang ini apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kan? Ini Pak. Oke? Punya barang berharga? Apa barang diikuti tante? Barang tante? Berapa harganya? 5 juta. Itu kali berapa? Ada 6 juta. 6 juta plus Supra. Civic mau? Lamborghini mau? Mau? Bukan ini apa? Ini mas. Jadi kalau ada dikasih tukar rumah 1 M, mau? Berapa M? 1 triliun tukar barang sangat berharganya, mau? Tidak. Ini malah ini mah ditukar di rumah ya, saya mau. Nah, kenapa gak mau? Karena ini punya saya. Iya tahu punyamu, makanya ini dinego supaya jadi milikku. Gak bisa Pak. Ya kenapa tidak bisa? Punya saya. Ya kenapa? Punya saya. Dikasih orang seseorang. Seorang mantan. Terus orang spesial dalam hidupmu. Bukankah orang spesial dalam hidupmu? Oke saya. Hah? Punya? Oke saya. Punya kakek? Ah, tadi saya bilang nggak apa-apa. Boleh dipinjam sebentar? Boleh. Dia yakin dengan apapun barangnya tidak akan diserahkan kepada orang. Apa yang menyebabkan dia yakin tidak mau mengasihkan walaupun ditukar dengan benda apapun? Apa tadi? Keyakinan. Karena punya keyakinan. Dalam keagamaan lah kita semua punya keyakinan lah. Ya, ada yang Islam, ada yang non Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Nah, alhamdulillah kita berprestasi. Kita punya keyakinan agama kita Islam, agama kita adalah apakah bisa ditukar dengan sesuatu yang sangat mahal supaya kita pindah ke lain? Iya. Itulah keyakinan kita. Ya, paham? Sepakat? Begitu juga seandainya Bapak Ibu kita bisa memberi keyakinan kepada anak bahwasanya dengan budaya yang positif, kan nanti kita bahas lagi di sini apa saja budaya positif. Kita bisa memberikan keyakinan pengertian tentang budaya positif pada anak-anak. Contohnya, kita sudah bisa menanamkan kepada anak, tolong bawa HP ke sekolah, tapi jangan dipegang HP-nya kecuali ada perintah guru. Seandainya itu kita bisa tanamkan kepada anak-anak, membawa HP setiap hari, tapi mereka punya keyakinan HP-nya tidak dipegang kecuali pada saat jam pelajaran atau kecuali disuruh oleh gurunya, maka sekolah kita aman. Sekolah kita aman. Bapak Ibu pada waktu mau mengajar, saya perlu ini, tolong kalian browsing masalah ini dalam hitungan detik sudah dapat gambarnya, dapat keterangannya,
dapat videonya. Memudahkan kita. Dengan catatan kita sudah memiliki keyakinan. Anak-anak punya keyakinan, oh HP ini hanya boleh dipegang di sekolah setelah ada perintah guru. Bagaimana kita menerangkannya? Ya. Nah, itu namanya keyakinan diri. Keyakinan diri itulah yang disebut dengan faktor internal. Nah, itu adalah faktor internal. Kalau sudah faktor internal, siapapun tidak akan bisa mengganggu-gugat. Bapak punya prinsip hidup? Belum ada. Apa? No cuan no like, ada duit kalau hidup tuh. No jual no like terus lagi. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Lo beda loh. Hidup untuk makan, sama makan untuk hidup beda loh. Ya lah. Hidup untuk makan berarti dia teman-teman makan, teman-teman makan. Tapi kalau makan untuk hidup, berarti dia kalau yang makan dipilih-pilih mana yang bergizi, mana yang bernutrisi supaya tetap hidup. Ya. Punya prinsip hidup? Kalau kita sudah punya prinsip, apapun yang terjadi, no. Ya. Pian bisa meyakinkan kepada anak-anak pian di rumah. Jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Misalnya anak yang sudah dewasa, itu bisa dipegang sama anak. Apapun yang terjadi di luar sana, jam 9 punya beli. Kalau sudah punya keyakinan, kira-kira ya lah. Coba ulun hendak tahu apa kira salah satu prinsip Dubian. Apa kira-kira? Hidup untuk hidup. Hidup untuk hidup. Walaupun harus dipanggil sama kota mati tidak mau, saya harus hidup. Oh. Ayo apa kira-kira? Di prinsip. Membahagiakan keluarga. Itu bisa. Boleh. Anggap satu prinsip. Apapun yang terjadi, karena itu prinsip, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, itu tujuannya adalah untuk membahagiakan keluarga. Sehingga Pak Budi dalam kesehariannya pasti segala sesuatu yang dilakukan adalah hanya untuk kepentingan keluarga. Prinsip pegang itu tidak akan bisa diganggu juga. Ya lah. Kira-kira itu Bapak Ibu lah. Ulun punya prinsip jam 8 apapun yang terjadi ulun bersarapan. Ulun ada sarapan, ulun sakit paru. Bapak Ibu semuanya, setelah kita melakukan dua hal yang tadi kita sebut sudah itu sebagai hukuman, kemudian kita sudah mengetahui tentang bagaimana konsekuensi. Nah sekarang kita akan satu yang baru lagi yang namanya restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau kita yang pertama kita melakukan sudah dua hal, hukuman itu boleh saya bilang itu disebut sebelah kiri, ya, arah kiri. Kita sudah melakukan konsekuensi itu posisi tengah atau netral. Nah sekarang kita mengarah ke sebelah kanan atau hal yang positif, yaitu disebut dengan restitusi. Nah untuk melihat video restitusi ini ada saya sedikit video, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Videonya cukup panjang, sekitar 10 menit. Oke, silakan Bapak Ibu kita simak sebentar. Dan Bapak Guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadirnya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Kamu